Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, senang bersama lagi dengan Anda semua, para pemirsa, para subscriber terindah sekalian dimanapun semua berada. Alhamdulillah, hari ini di hari ketiga, masuki hari ketiga hari raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Alhamdulillah, kita semua masih diberikan umur panjang, masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan untuk meneruskan kisah-kisah hidup kita pada hari ini, dan insya Allah kita akan selalu diberikan kesehatan serta umur yang panjang, umur yang barokah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang terindah sekalian, hari raya merupakan suatu momentum yang terindah untuk kita semua, khususnya para umat muslim di seluruh dunia, dan wabil khusus lagi adalah kaum muslimin yang berada di negeri terindah, yaitu negeri Republik Indonesia. 2 tahun terakhir ini lebaran kita masih dalam suasana COVID-19 yang masih mewabah, yang masih memerah, yang masih membahana menyelimuti negeri yang indah ini. Kan tetapi alhamdulillah, pada hari raya tahun ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersolat Idul Fitri di musolah-musolah ataupun di masjid-masjid di mana kita tinggal. Itu artinya adalah bahwa ada perkembangan akan perbaikan suatu wabah yang sedang melanda saat ini, dan insya Allah kita semua akan selalu diberikan kesehatan. Para pemirsa sekalian, bahwa Idul Fitri itu merupakan momentum yang terindah untuk kita, untuk selalu menyebarkan kebaikan, untuk selalu menyebarkan kebajikan, untuk selalu menyebarkan keindahan-keindahan hidup bermasyarakat, keindahan-keindahan hidup berbangsa dan bernegara, insya Allah. Selama 1 bulan penuh kita telah mewujudkan, kita telah membuktikan, kita telah diuji dengan berbagai pembatasan-pembatasan keinginan, pembatasan-pembatasan hawa nafsu kita dalam rangka memenuhi penuhnya rukun puasa kita, agar tidak berkurang nilai ibadahnya, agar tidak berkurang nilai-nilai pahala yang ada di dalamnya. Alhamdulillah, para pemirsa, saya akan melanjutkan sebuah semacam tausiah di video ini. Kan tetapi sebelum saya melanjutkan, saya tetap berharap pada para saudara-saudaraku terindah sekalian dimanapun berada, yang belum subscribe, silakan untuk subscribe di channel terindah ini, agar kita semua mendapatkan informasi terkini dari channel terindah Suyadin Arts ini. Dan insya Allah dengan subscribe yang Anda lakukan itu akan memberikan makna yang terindah bagi Anda juga, untuk mendapatkan informasi-informasi terindah
dan juga bagi saya juga akan mendapatkan suatu informasi tersendiri dan juga akan mendapatkan suatu faedah-faedah yang khusus pada diri saya, terutama untuk channel ini agar bisa tetap menyebarkan kebaikan-kebaikan kepada seluruh warga bangsa ini. Oke, silakan lakukan subscribe di channel terindah ini. Oke, alhamdulillah sudah. Terima kasih. Oke, di hari raya ini makna bahwa hablum minallah dan hablum minannas di hari raya ini merupakan suatu keniscayaan yang harus kita lakukan sebagai umat muslim. Karena momentum di hari raya ini merupakan suatu momentum yang kita maksimalkan agar segala dosa kita, agar segala hidup kita kepada sesama manusia itu pun bisa clear, bisa kita datang untuk meminta maaf dan juga memberi maaf kepada saudara-saudara kita, kepada kawan-kawan kita, kepada sahabat kita, bahkan kepada tetangga-tetangga kita yang mana kita merasa berdosa kepada mereka, dan kita datangi untuk meminta maaf, dan kita harus berbesar hati pun untuk memberi maaf kepada orang-orang yang meminta maaf kepada kita. Insya Allah kita akan mendapatkan suatu momentum bahwa sebagaimana yang dikatakan bahwa kita adalah seperti manusia yang baru dilahirkan ke muka bumi ini yang bersih tanpa dosa. Subhanallah. Insya Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala atau hablum minannas dan hablum minallah kita tetap terjaga keseimbangannya. Dan untuk hablum minallah, Allah telah menyatakan bahwa segala dosa, segala kesalahan-kesalahan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala telah dimaafkan. Sebagaimana yang akan saya sebutkan di sini, ada hadis qudsi yang saya sebutkan di sini. إذا صاموا شهر رمضان وخرجوا إلى عيدهم يقول الله تعالى يا ملائكة كل عامل يطلب أجره وعبادي الذين صاموا شهرهم وخرجوا إلى عيدهم يطلبون أجورهم اشهدوا أني قد غفرت لهم فينادي مناد يا أمة محمد ارجعوا إلى منازلكم قد بدلت سيئاتكم حسنات فيقول الله تعالى يا عبادي سمتم لي وافطرتم لي وقوموا مغفورا لكم. Artinya seperti ini, saudara-saudaraku, apabila orang-orang itu telah selesai berpuasa pada bulan Ramadan lalu keluar menuju sholat hari raya mereka, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai malaikat-malaikatku, setiap yang beramal tentu mengharap atau meminta pahalanya, dan sekarang hamba-hambaku telah berpuasa sebulan penuh dan keluar menuju sholat hari raya juga meminta pahala mereka, maka saksikanlah olehmu sekalian bahwa aku benar-benar telah mengampuni mereka. Kemudian suatu panggilan memanggil, hai umat Muhammad, kembalilah kalian ke rumah masing-masing, sesungguhnya kesalahan-kesalahan kalian telah diganti dengan kebajikan. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai hamba-hambaku, kalian telah berpuasa untukku dan telah berbuka untukku, maka bangkitlah kalian dalam keadaan telah mendapatkan ampunan. Dari sini kita bisa mendapatkan suatu makna bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah mengampuni atas segala dosa kita, atas segala kesalahan kita, dengan meyakini bahwa di bulan Ramadan selama 1 bulan kita berpuasa, segala amalnya, segala ibadah yang telah kita lakukan insya Allah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan segala dosa dan segala khilaf dan segala salah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala juga telah dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah,
itu merupakan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi itu belum cukup karena kita umat manusia dan masih alhamdulillah diberikan umur panjang, dan untuk tetap menjalin tali silaturahmi yang berupa hablum minan nas atau hubungan kita kepada sesama manusia. Hubungan kita kepada sesama manusia, dosa-dosa kita terhadap sesama manusia belum sirna begitu saja seiring datangnya ampunan dari Allah. Belum. Kan tetapi dosa kita, kesalahan kita, serta hilap-hilap kita kepada orang-orang terdekat kita, kepada tetangga kita, kepada siapapun yang kita pernah berinteraksi dan kita pernah merasa bersalah, itu tidak akan hilang secara otomatis sebelum kita meminta maaf kepada orang-orang tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang yang bersedia memberikan maaf atas segala dosa orang yang kepada dia. Dan Allah juga mencintai orang yang mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada siapapun yang dia merasa bersalah. Dan untuk itu, marilah di bulan Syawal ini, di hari ketiga ini, kita terus menjalin tali silaturahmi untuk mungkin secara virtual kita meminta maaf kepada kawan-kawan kita, melalui media-media sosial sekalian kita meminta maaf dengan berbagai cara yang dapat kita lakukan melalui media-media sosial untuk para sahabat kita yang berada jauh di seberang sana. Dan kita pun silakan untuk memberikan komentar sama-sama, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Insya Allah meskipun melalui media sosial itu akan tetap dosa-dosa kita dimaafkan oleh kawan-kawan kita di seberang sana. Begitupun sebaliknya, kita pun telah memaafkan kepada kawan-kawan kita yang ada di seberang sana melalui media sosial yang kita tergabung di dalamnya, insya Allah. Akan tetapi bagi yang bersedia, karena masih suasana pandemi COVID yang masih mewabah hingga hari ini, kalau mau berkunjung juga dipersilahkan. Karena kunjungan secara langsung itu akan memberikan dampak yang sangat luar biasa kepada orang yang dikunjungi dan juga kepada orang yang berkunjung. Terutama sekali para sahabat yang berkunjung dengan membawa anak-anak mereka kepada sahabat-sahabat kita yang lainnya. Karena makna tersendiri bagi anak-anak itu adalah ketika berkunjung, mereka bukan hanya diperkenalkan kepada sahabat orang tuanya, tetapi juga mereka ada mendambakan atau menginginkan semacam THR kecil-kecilan bagi mereka. Dan itu akan berdampak sangat dalam. Mereka, anak-anak itu, meskipun hanya mendapatkan THR sebesar 30.000 ataupun 50.000 per anak, dan itu akan berdampak kepada ingatan mereka, kepada jiwa mereka, bahwa orang yang dikunjungi oleh orang tuanya atau sahabat-sahabatnya atau sahabat-sahabat orang tua mereka itu adalah orang-orang yang teristimewa bagi anak-anak mereka, dan akan berdampak di pikiran mereka, insya Allah. Dan kunjungan secara langsung itulah yang akan menunjukkan bahwa tali silaturahmi kita bisa berkesinambungan oleh anak-anak cucu kita nanti, insya Allah. Kan tetapi berkunjung secara langsung di suasana yang seperti ini tetap mengikuti protokol kesehatan, insya Allah. Kita berikhtiar agar sehat selalu ada pada kita, agar kehangatan bertetangga, kehangatan bermasyarakat juga akan menjadi milik kita bersama. Insya Allah dengan saling memberi, khususnya kepada anak-anak seperti yang ada pada video-video berikut ini, seperti yang ada pada gambar ini adalah merupakan bukti bahwa silaturahmi yang dilakukan secara langsung dengan membawa anak-anak kita ini akan memberikan dampak yang cukup luar biasa bagi psikologi mereka, bagi ingatan mereka tentang hubungan orang tua mereka yang insya Allah akan selalu terjaga kehangatannya, dan insya Allah akan disambung oleh anak-anak yang diajak untuk bersilaturahmi tersebut, insya Allah. Saudara-saudaraku terindah sekalian dimanapun kita semua berada, ini satu akan saya sebutkan lagi hadis riwayat Ibnu Syahih yang menyatakan bahwa bulan Ramadan
atau pahala bulan Ramadan itu masih tergantung di antara langit dan bumi, dan tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita membayarkan zakat. Dan tentu kita semua mengetahui bahwa zakat fitrah ini merupakan suatu kewajiban bagi semua orang Islam yang hidup pada waktu itu, meskipun bayi baru lahir pada malam Ramadan, pada malam 30 Ramadan atau malam Lebaran, dia telah mempunyai kewajiban untuk dibayarkan zakatnya oleh orang tuanya. Karena jika tidak, itu pahala Ramadan yang kita lakukan selama sebulan penuh itu masih tergantung antara langit dan bumi sebelum kita bayarkan zakat fitrah. Subhanallah. Zakat fitrah ini berdampak kepada orang-orang yang berada di sekitarnya, khususnya yang fakir miskin yang berada di sekitarnya, agar turut menikmati Lebaran ini sebagaimana layaknya orang-orang yang berkecukupan sandang pangannya, insya Allah. Dan ini merupakan suatu kewajiban umat Islam untuk menyebarkan kebaikan, untuk menyebarkan keindahan-keindahan kepada orang-orang sekitar kita. Dan insya Allah kita akan semua diberikan derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir Ramadan dan di bulan Syawal ini. Dan terutama sekali masih ada pelengkap daripada puasa Ramadan tersebut, yaitu puasa di bulan Syawal. Dan juga itu masih merupakan rangkaian puasa Ramadan untuk melengkapinya. Kan tetapi Syawal, puasa Syawal itu bukan suatu kewajiban, akan tetapi masih merupakan suatu hal yang sunnah. Jika dilakukan akan melengkapi pahala Ramadan kita, insya Allah. Para saudara-saudaraku sekalian, demikianlah untuk video saya kali ini. Semoga Syawal atau Idul Fitri 1442 Hijrah ini, atau di bulan tanggal 13 Mei 2021 ini akan memberikan dampak kita, dampak secara sosial, dampak secara religius, dampak secara kemasyarakatan. Insya Allah akan memberikan kita kenikmatan iman dan kenikmatan kehidupan bermasyarakat. Insya Allah mari kita tetap untuk jaga tali silaturahmi kita agar tetap baik, karena Ramadan dan Syawal itu merupakan awal daripada sebuah kebajikan, daripada sebuah kebaikan kita kepada sesama manusia, dan terus tingkatkan derajat takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar segala apa yang kita harapkan, agar segala apa yang kita cita-citakan akan selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.